yang hadir pada malam hari ini. Bagi yang belum memakai masker ataupun menggunakan masker, minta ke panitia. Terus kepada jemaah, tidak harus berdesak-desakan kita di dalam. Di luar ada juga tempat yang sudah disediakan, karena kita masih dalam kondisi pandemi ya, dan kita mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Demikian himbauan ini kami sampaikan kepada jemaah ataupun tamu undangan yang hadir dalam rangkaian acara Safari Dakwah Ustadz Hatoli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi amanahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wal azimi sultanik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah perkenankan kita hadir. Allah mudahkan urusan kita dalam rangka menuntut ilmu, salah satunya bersilaturahmi, salah satunya, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju majlis ini Allah gugurkan dosa-dosa kita dan Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir di sini dan yang di rumah semuanya di lingkungan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya yang berselawat kepada Nabi dan mencintai sunnah-sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara pada malam hari ini adalah Safari Dakwah yang mungkin udah lama diagendakan nak main bahasa gitu ke Singkawang, ke Masjid Al-Muhajirin di Sakib sedih. Di Sakib ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Hatoli, dan insya Allah akan memberikan siraman rohani dan penyemangat kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia dan pengurus masjid yang telah terlibat semuanya dalam mensukseskan acara ini, baik dalam memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Abdurrahman Ar-Razi. Kepada Abdurrahman Ar-Razi, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika fa'ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun 'ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna 'an sabilillah man amana tabghunaha 'iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Abdurrahman Ar-Razi yang telah membacakan tilawah Qur'annya.
Semoga apa yang kita dengarkan dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman-Nya. Baik, sebelum lanjut ke acara berikutnya, mohon izin Bapak yang ada di depan dekat pintu, situ masih kosong Pak. Boleh merapat ke situ. Nah, masih kosong. Boleh Pak situ Pak. Nah, begitu juga yang di samping, yang dekat pintu boleh ke depan sedikit. Boleh. Nah, situ Pak, bisa Pak. Nah, maju sedikit. Siap. Dah. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari tim Syarikat Muslim Kota Singkawang dalam rangkaian yang menginisiasi kegiatan Safari Dakwah ini. Kami berikan kesempatan ini kepada Ustadz Nurul Arifin untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tiada ucapan terindah kita untuk mengawali pertemuan kali ini kecuali senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lantunan pujian terindah dari lisan kita senantiasa akan menambah keberkahan acara kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa selalu mencurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, jazakumullah. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah atas berlangsungnya rencana yang memang sudah direncanakan lama sebelumnya, dan memang ini agenda pertama dari Syarikat Muslim Singkawang yang bekerja sama dengan Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah sempat untuk mengadakan kegiatan Safari Dakwah yang insya Allah hari ini kita mendatangkan Ustadz Khatali, sarjana syariah dan sekaligus magister hukum syariah. Ya. Jadi hal pertama yang mungkin untuk kita sampaikan pada saat ini sebagai saya pribadi yang diberi kesempatan untuk memberikan sambutan mewakili daripada tim Syarikat Muslim Singkawang, yaitu ucapan terima kasih yang sangat tinggi sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Ustadz Hatoli beserta tim yang datang dari Sambas. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk hadir di kita. Jadwal beliau sangat-sangat padat, apalagi beliau cerita tadi jadwalnya berurutan, bahkan satu hari itu ada 3 tempat. Jadi ternyata kita mendapatkan suatu kehormatan untuk didatangi oleh beliau. Hal pertama juga yang mesti harus kita sampaikan kehormatan kita senantiasa hormati adalah para ulama yang senantiasa mungkin hadir di sekitar kita, hadir di sekeliling kita. Saat ini beliau hadir yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan secara khususnya tentang agama, dan juga nanti juga untuk lebih merefresh iman kita lah insya Allah apa-apa yang beliau sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang sudi hadir untuk kegiatan kali ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih yang begitu besar kepada Masjid Al-Muhajirin, tim Syarikat Muslim Singkawang. Ini mohon maaf nih, kayaknya agak kedengaran baru, bahkan memang baru ya, Syarikat Muslim Singkawang ya. Itu satu perkumpulan yang memang dibentuk baru dari semangat untuk kebermanfaatan yang banyak dari kawan-kawan pemuda, dan mudah-mudahan memang beliau-beliau yang ada di Syarikat Muslim Singkawang memberi kebermanfaatan yang banyak untuk umat. Dan hari ini alhamdulillah diawali dengan kegiatan Safari Dakwah, dan mudah-mudahan tetap istiqomah dalam andil yang besar nanti dalam dakwah-dakwah selanjutnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Muhajirin dan tim Syarikat Muslim Singkawang untuk
alhamdulillah terlaksananya kegiatan kita pada kali ini. Kemudian begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, sudi hadir dalam undangan kami, walaupun bukan undangan resmi yang datang, hanya sekedar lewat media sosial, akan tetapi alhamdulillah antusias daripada masyarakat. Memang Ustadz, masyarakat kita untuk saat ini haus akan dakwah, haus akan siraman rohani, haus orang-orang yang senantiasa menjaga keimanan mereka gitu. Orang-orang yang senantiasa mengingatkan keimanan mereka, terlebih lagi mereka yang mungkin di akhir zaman saat ini. Jadi mudah-mudahan Ustadz Hatoli nanti akan memberikan pencerahan, penguatan iman untuk kita, dan mudah-mudahan kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dikuatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak terlalu panjang Ustadz, karena memang juga dimonitori oleh pembawa acara, terutama cuma 5 menit katanya. Udahlah 5 menit insya Allah sudah tersampaikan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghormatan terbesar-besarnya kita sampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Hatoli yang telah bersedia hadir untuk kita saat ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan mungkin fasilitas yang ada, kemudian kekurangan hal-hal sana sini yang mungkin ada dalam persiapan acara ini. Semoga kekurangan itu dilengkapi dengan lapangnya dada kita untuk menerima semua kekurangan yang ada dari saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Nurul yang telah memberikan sambutan sekaligus kepanitiaan mewakili dari saudara-saudara kita semuanya yang telah mensukseskan acara ini. Baik Bapak Ibu, berkenan kami minta kepada Sohibul Bait tuan rumah Masjid Al-Muhajirin untuk menyampaikan sepatah dua patah bahasa kita kepada Ayahanda Mursalin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini, di Masjid Al-Muhajirin ini, dalam keadaan sehat walafiat, dengan keimanan yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga kita semua yang hadir di masjid ini, di rumah Allah ini, disebutkan sebagai orang yang beriman. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian yang kami hormati, bukan dikatakan umat Rasulullah kalau kita tidak menghormati orang tua. Di sini telah hadir walaupun usia muda, namun kami menganggapnya tua. Jam terbang beliau luar biasa. Al-Mukarram Al-Ustadz Hatoli, sarjana syariah, master hukum. Ahlan wa salam Ustadz. Kami sengaja tidak menggunakan kata welcome karena welcome itu sudah melekat di kaset-kaset sekarang ya. Jadi ahlan wa salam Ustaz. Alhamdulillah pada jam sore tadi beliau berserta rombongan telah hadir di rumah kami. Alhamdulillah sempat istirahat dan alhamdulillah sudah sarapan dan sekarang telah hadir di hadapan kita. Para jemaah sekalian yang kami hormati,
bahwa di Masjid Al-Muhajirin ini alhamdulillah berapa kajian yang telah berlangsung. Kami informasikan 1 pekan itu ada 3 kali. Selasa malam Rabu kajian fikih yang diasuh langsung oleh Ustadz Nurul. Kemudian dilanjutkan Rabu malam Kamis yaitu kajian tentang riba. Jadi kajian muamalah yang diasuh langsung oleh Ustadz Zulfiadi. Kemudian pada Jumat malam Sabtu yaitu kajian tahsin, metulkan bacaan. Jadi alhamdulillah dalam 1 pekan ada 3 kali kita mengadakan kajian yang seyogyanya memang ini merupakan kerja dari kawan-kawan DKM yang tiada lain dan tiada bukan bahwa untuk menyiram rohani kita, sementara hari-hari kita yang kita siram adalah jasmani kita. Maka dari itu dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang datang ke majelis ilmu maka Allah akan memberikan rahmat. Malaikat akan membentangkan sayapnya, ikan-ikan di laut, di air itu akan mendoakan kita untuk ampunan bagi kita semua yang hadir. Termasuk pada malam hari ini alhamdulillah kerja dari tim Syarikat Muslim Singkawang telah dapat menghadirkan Ustadz Hatoli yang dialek beliau usana terkajut kalau pakai bahasa kita, bahasa Melayu. Jadi menadi yang tidak ngerti tanya kawan di sampingnya lah. Memang dah dia asal dari Balun Balah Galing. Jadi insya Allah mudah dicerna dan mengerti. Kemudian selanjutnya di Al-Muhajirin ini ada beberapa program yang memang akan kami laksanakan, mudah-mudahan Allah permudah. Salah satunya kami nanti rencana nak buat rumah tahfiz. Alhamdulillah semari kena bare tanah wakaf 16 meter dari parit ke belah Indonesian. Jadi mulai dah kami nembok ada sedikit tanah kuning. Kami berniat untuk mendirikan rumah tahfiz dengan tujuan bahwa amal soleh apa yang kami hadirkan di rumah Allah ini untuk umat. Uang umat masuk ke masjid akan kami kembalikan kepada umat. Tujuan yang mungkin kami katakan mulia lah rasanya. Kita didik nanti anak-anak kita, mudah-mudahan sampai hafal Quran, sampai bisa ngamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, dunia itu nak kita tinggalkan, akan dipetik orang tuanya nanti di surga. Akan diberikan mahkota dan jubah yang mudah-mudahan kita harapkan. Sekaligus mohon dukungan dari para jemaah sekalian untuk mensukseskan program ini karena ini adalah milik umat. Para jemaah sekalian yang kami hormati, ada beberapa program lain yang memang nanti mudah-mudahan dapat kami laksanakan, dan yang paling terpenting ya kajian-kajian yang memang untuk mendukung rohani kita. Kemudian alhamdulillah kehadiran para jemaah pada malam itu memang alhamdulillah tidak sedikit berkat informasi yang telah diberikan oleh kawan-kawan baik di secara surat ataupun secara medsos yang kami garis bawahi ada sempat nanya, iya Ustadz sunnah ke bukan? Jadi dijawab oleh kawan kami, iya Ustadz wajib katanya. Langsung dihapusnya komentar ini. Jadi Ustadz wajib Ustadz. Jadi artinya kita dalam hidup ini adalah mencari sebuah persaudaraan, persatuan. Jangan sampai ada gap di antara kita. Tentunya apapun amal ibadah yang kita lakukan itu kita hanya mengharapkan Allah ridho aja dengan kita. Iya aja. Kita berusaha tetap menjalankan yang wajib dan yang sunnah itu berusaha sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Maka ada yang rasa penting yang langsung kami beritahukan dengan para jamaah tuh itu ngadapi malam, biasanya siang kita dah kerja Pak, mungkin kita ada yang ngantuk aja. Jadi kami minta tolong betapur lah nguap ya. Bukan apa ya.
berdua kalau dilatih oleh ustaz dah nguap berhenti dia ceramah nyan saya nyan kita jadi mau nak nguap kalau betul-betul lah napurkan mulut kami kenapa lalu dia berhenti bro 5 menit ayap lah kita dah ramai-ramai itu kumpul gitu ya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada tim Syarikat Muslim Singkawang. Mudah-mudahan itu merupakan bukan kali yang terakhir untuk mengadakan cemas seperti itu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas kita pada malam hari itu, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah yang intinya untuk amal soleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kami mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya mungkin dalam penyambutan kami yang dan berkenan pada tim Ustadz beserta rombongannya. Kami minta bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kata sambutan dari kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ayahanda Mursalin yang telah menyampaikan sambutan sekaligus program-program Masjid Al-Muhajirin ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadi yang telah mendengar berkesempatan nantinya mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah di Masjid Al-Muhajirin ini. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita dengarkan bersama ceramah ataupun materi dakwah tausiah yang akan disampaikan Al-Mukarram Ustaz Hatoli. Waktu dan tempat kami persilakan. Dipersilakan yang ada di depan tuh maju sedikit biar yang di luar bisa masuk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikriyadi pagi nyalam nak nangkap ikan. Kalau dengar bunyi jawaban salam, nampaknya banyak belum makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah kedondong. Begitu dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, malam yarham saghirana, sampai orang tua yang daan sayang kepada biak kacik, malam ya'rif syarafa kabirina, atau yang muda-muda tidak hormat kepada orang yang lebih tua, maka kata Nabi itu bukan umatku. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu saya tidak ingin tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad hanya karena tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Maka yang kita hormati yang pertama pengurus Masjid Al-Muhajirin, kemudian para ustadz. Di sini ada Ketua Syarikat Muslim Ustadz Nurul Arifin, ustadz-ustadz yang lain juga. Mohon maaf tidak bisa disebutkan semuanya, bukan tidak mau nak nyebutkan karena memang tidak tahu namanya. Kemudian bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin ataupun belum bersunat. Yang terakhir ibu-ibu di belakang,
Mohon maaf juga, ini dari jauh memang apalagi pakai masker, tidak bisa saya bedakan mana nak dari mana ne uan. Kalau lihat dari situ nampaknya ne uan sumenye. Daripada salah nyebutkan nama, lebih baik saya doakan, insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari kecil saya udah diajarkan oleh orang tua saya bahwa kalau orang tua duduk di bawah, kita usah nak duduk di atas. Nah, tapi malam hari itu ngapir saya duduk di kursi, semuanya di bawah. Nah, jadi saya nak nanya dulu, apakah diizinkan saya duduk di kursi? Nah, kalau tidak diizinkan, saya tidak duduk di bawah. Karena kalau duduk di atas kursi seperti ini, orang tua di bawah dan orang tua itu tidak mengizinkan, bisa-bisa baliknya bebisul. Diizinkan nih, nah, itulah burut baliknya kelak. Jadi karena diizinkan, nah, disitulah saya. Mungkin ibu-ibu ada yang tidak setuju saya duduk, maunya diri. Nah, nanti nunggu dah panas saya diri. Tuh masih sajuk duduk dulu, masih tekulai. Ibu bapak hadirin hadirat, insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama kali saya memberikan kajian di Masjid Al-Muhajirin Skip Lama. Mungkin di antara bapak ibu bertanya-tanya, bahkan di antara panitia pun ada juga yang bertanya, itu Ustadz Hatoli itu orang mana? Saya asli orang Galing, sama dengan Abang Zikriadi, lahir di Galing tanggal 5 Januari 1992. Jadi umur saya sekarang 29 tahun, insya Allah meninggal 2055. Itu rencana. Sekarang umur saya 29, berarti tinggal 34 tahun lagi. Pak Mursalin berapa umur? 44. Oh, berarti noloi matinya kalau. Sekarang 2021 tambah 34 berarti 2055. 2025 umur saya 29 tambah 34 berarti 63. Umur saya 63 tahun 2055. Insya Allah disitulah saya meninggal. Nah, itu boleh aja kita berencana. Tapi yang namanya ajal ini kan tidak bisa nak kita prediksi. Ada ibu-ibu diponis oleh dokter umurnya tinggal lagi 2 bulan. Apa yang terjadi? Udah 2 tahun tidak mati-mati. Dokter yang ngatakan tinggal 2 bulan lagi malah dah mati noloi. Tapi berapa banyak juga orang yang ketika dia periksa kesehatan di rumah sakit, diperiksa jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, hatinya sehat, sampai dokter mengeluarkan surat keterangan sehat. Nih tanda tangan dokter, kau sehat. Bercacak dia kesukian, aku sehat. Langgar roto mati. Nah, jadi tidak ada jaminan. Nih bapak-bapak yang di depan saya ini tidak ada jaminan baik dari situ masih hidup. Tidak ada jaminan. Banyak kejadian orang sedang dengarkan ceramah tuh mati, tapi orang sedang ceramah mati jarang. Jarang terjadi. Nah, mudah-mudahan kalaupun kita mati malam itu, insya Allah mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Kalau soal mati saya ikhlas saja, bapak ibu nak noloi silakan, saya nudi. Nah, atau sebaliknya kita balik aja, saya nudi, bapak ibu noloi. Yang jelas saya tidak mau mati paling nudi, karena nanti tidak ada yang nguburkan. Mati itu dia acak macam orang arisan, tidak macam di sekolah pakai absen. Mau pakai absen kan gampang kita nunggunya. Tahun itu A semuanya mati, Ahmad mati, Anissa mati, tahun depan B mati, Badul mati, tahun depan lagi C mati, Ching Soleah mati, Cian Chan Pek mati, Chiong Song Hui mati. Pokoknya yang C ya Cine semuanya. Mohon maaf kepada yang Cine. Ya contoh aja, yang paling nudi mati Z Zikriadi.
Desian yang nguburkannya, orang dah habis. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, kemudian saya alhamdulillah udah menikah, anak 1. Mudah-mudahan ibu-ibu di belakang tidak ada yang kecewa. Takutnya dia kecewa, udah kata dia. Tadi nak melihat Pak Ustadz Hatoli kira masih bujangnya, mun gaya balik aja lah aku. Anak 1 umur 22 bulan. Bukan 22 tahun. Iya, anak angkat berarti. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, judul ceramah malam ini, judul kajiannya sebenarnya tadi ditanya apa judulnya, saya pun tidak tahu. Di baliho tidak ada juga judulnya. Apalah judulnya, saya lihatkan sesuaikan aja dengan keadaan kita. Tadinya saya nak kajiannya tentang pentingnya sholat berjamaah, tapi begitu melihat jamaahnya yang begitu ramai, saya mau bazir tuh ceramah tentang pentingnya sholat berjamaah. Ceramah itu orang yang hadir sampai ke teres tidak muat. Tiap malam kayak gitu ramainya. Malam itu aja. Mudah-mudahan nanti tiap malam gitu. Dari bunyi aminnya tidak yakin nampaknya. Amin, mudah-mudahan. Sebelum masuk ke tema, tujuan hadir ke majelis ilmu ini harus diperbaiki dulu. Karena sebagian di antara kawan-kawan kita belum lurus niatnya. Pertama, ada yang datang ke kajian seperti ini sebenarnya dia bukan nak nyari ilmu, dia nyari kesalahan orang. Ini ustadznya ini tadi sesuai ustadz sunnah atau bukan? Ustadz wajib. Jadi tujuannya nyari kesalahan orang aja. Yang kedua, ada orang hadir di acara ramai, hadir tujuannya apa? Pamer. Ibu-ibu biasanya pamer galang, beririk aja. Bentar-bentar asegatali. Akal nak melihatkan galangnya. Kemudian ada juga tujuan hadir di sini nak jumpa kawan dan sebagainya. Tapi bagi kita hadir di sini harus diluruskan niat. Yang pertama, hadir di majelis ilmu itu tujuannya untuk silaturahim. Man arada aybsatalahu fi rizqihi wa yunsa'ala fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin Allah panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahim. Begitu disambung tali silaturahim, Allah langsung berikan rezeki. Mana rezekinya? Rezekinya air putih rasanya, yang ke air kopi. Nah, itulah contoh orang yang ikhlas, air putih. Betul, orang Arab menyebut air putih itu al-ma'u kholis, air murni yang belum tercampur. Orang Arab nyebutnya al-ma'u kholis, air yang murni. Maka orang yang niatnya ikhlas, mukhlis, murni hanya untuk Allah. Makanya saya diberi air putih supaya saya ikhlas. Untuk ngalaskan panitia supaya tidak tersinggung. Sebenarnya nak minta kopi Pak Ustadz ini. Saya tidak pandai nyinggung-nyinggung. Kalau nak diberi kopi, bolehlah. Al-ma'u kholis. Yang kedua, tujuan kita hadir di majelis ini adalah untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insyaallah kita yang di dalam masjid ini masuk surga semuanya. Yang di luar Pak Ustadz, nanti di akhirat masuk surga juga. Cuman di teres lah deh. Ini bukan kami ada anak masuk Pak Ustadz, masjidnya itu dah tidak lagi muat. Alhamdulillah malam itu ramai luar biasa. Nanti kita lihat biasanya mun sholat 5 waktunya dah anjak seramai itu. Raya aja nih. Ini masjidnya ini bukan terlalu ramai Pak. Masjidnya yang kekacikan. Nanti basari aja masjidnya. Nah, barulah kita masuk kepada judulnya. Kita awali dari surah
Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian ingin menunaikan melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wasahu biru'usikum, sapu rambut kalian, kemudian wa arjilakum ilal ka'baini, basuh kaki sampai mata kaki. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan sholat isya berjamaah. Jasad fisik kita sudah bersih semuanya. Umat Islam ini, orang Islam ini adalah orang yang paling bersih di dunia. Betul? Wah, dari mana ngatakan orang Islam paling bersih di dunia? Apologi aja Pak Ustadz Hatoli ya. Coba kita lihat hadis Nabi. Idza istaiqadha ahadukum min naumihi, kalau kau bangun tidur, kalau kau bangun dari tidur kata Nabi, kemudian kau melihat ada air, fala yuhmis, usah nak kau masukkan tanganmu ke dalam air ia. Kenapa? Fa innala yadri aina batat yaduhu, karena kau nak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana. Entah nyalok entah nyalok iye, entah nyalok macam-macam. Artinya apa? Usah nak masukkan dulu tanganmu ke air kata Nabi. Artinya apa? Cuci tangan dulu. Itu hebatnya ajaran Islam. Kita umat Islam minimal dalam sehari itu nyuci tangan berapa kali? 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagi yang sembahyang. Bagi yang sembahyang. Yang dan sembahyang dan lalu basuh. 5 kali dalam sehari. Pernah enggak Bapak pergi ke rumah sakit? Biasanya di rumah sakit itu, orang yang pergi ke rumah sakit itu macam-macam tujuannya. Kalau saya pergi ke rumah sakit biasanya pertama untuk berobat di rumah sakit. Yang kedua menjenguk orang sakit. Yang ketiga melihati orang keraja di rumah sakit. Betul nak kerajaannya kan? Itu tujuannya. Di rumah sakit itu biasanya ada banner tulisan tangan gini. Ada tulisan di bawah gambar tangan, ada tulisan di bawah. Apa tulisannya? Cuci aku dong. Tulisannya minta cuci. Artinya kita tuh harus basuh tangan, cuci tangan. Yang suah naik pesawat kelas eksekutif, kelas bisnis, begitu naik pesawat langsung datang pramugari mawa tisu basah. Tisu basah itu untuk apa? Nyalap tangan. Itu di kelas bisnis eksekutif yang orang-orang kaya ya. Yang baru nak pertama kali naik pesawat dikiranya roti, dikunyahnya. Cuci tangan. Cuci tangan. Itulah ajaran Islam, cuci tangan. Kemudian kuku ini tidak boleh panjang. Kuku tidak boleh panjang. Begitu ajaran Islam. Tangan, saya pernah melihat kepala desa, tidak boleh disebutkan nama desanya karena menjaga kode etik jurnalistik di Sambas. Kuku kereknya nih Pak, panjang semuanya, kelima-limanya. Saya mikirnya pertama, gimana dia wudhu itu tidak masuk air ke celah kukunya. Yang kedua, dia basuh berak gimana? Bayangkan itu. Maka umat Islam diajarkan harus dipotong kukunya. Kadang kita melihat perempuan inyan, kukunya panjang. Begitu dilihat lubang telinganya, sarang Spiderman. Naan menjaga kebersihan. Nah ini kita dalam Islam diajarkan menjaga kebersihan, jaga kebersihan. Ibu mungkin dulu masih ingat ketika anaknya minta balikan sabun, minta balikan gayung. Mak, tolong isuk balikan gayung, balikan sabun. Untuk apa nong? Disuruh oleh ibu guru mak. Kenapa? Isuk hari cuci tangan sedunia. Ada hari cuci tangan sedunia Pak. Sekarang orang baru mengetahui pentingnya cuci tangan. Mungkin 20 tahun akan datang nanti baru adalah hari wasuk berak internasional.
Sekarang musim corona, kita dianjurkan untuk cuci tangan. Umat Islam, orang Islam yang selalu cuci tangan berwudu, insya Allah dia akan bersih. Nah, jadi kebersihan fisik ini penting. Kemudian orang kalau berbuat dosa, banyak dosa. Coba yang hadir yang tidak punya dosa, nunjuk tangan. Ada ke? Ibu bapak yang di depan saya ini ada dosanya enggak? Ada atau banyak? Banyak atau banyaknya? Banyaknya atau luar biasa banyaknya? Yang ceramah ada dosanya enggak? Ada dosa. Gimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya bagaimana? Mami muslimin yuznibu dzamban. Kalau kalian merasa berbuat dosa orang Islam, summa yatatohar, mandi taubat. Nah, jadi kalau kita merasa punya dosa, banyak dosa, mandi taubat dulu. Gimana mandi taubatnya Pak Ustadz? Sami macam mandi wajib. Mandi wajibnya gimana Pak Ustadz? Yo kau anak dah 3 mandi wajib tak tahu. Mandi wajib itu artinya basah seluruh badannya. Apa dulu yang basah? Ya tergantung. Kalau kau mandi di WC mungkin kaki dulu. Kalau kau mandi di sungai salto, pala dulu. Oh, jadi kalau kita mandi taubat hilang dosa kita Pak Ustadz? Ya hilang. Apalagi kalau kau mandinya di tengah laut. Bukan cuma dosanya yang hilang, kaunya hilang sekalian. Nah, ini mandi tobat. Setelah mandi tobat, yang merasa punya dosa, sholat sunnah taubat 2 rakaat. Bagusnya bila sholat sunnah taubat? Bagusnya sih malam, sepertiga malam. Tapi taubat itu tidak harus nunggu sepertiga malam, siang. Karena malaikat itu kan tidak nunggu tengah malam dia mau nak datang. Nanti mun malaikatnya shift siang, nah dapat kita siang. Nah, jadi kalau bisa yang bagusnya itu malam. Kalau bisa setelah sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat taubat, lalu perbanyak istighfar. Astagfirullah. Kalau sampai bisa nangis tuh bagus. Astagfirullah. Astagfirullah. Saking nyaringnya dia istighfar sampai terbangun bininya. Astagfirullahaladzim. Bangun bininya, bang, abang sholat apa? Sholat taubat deh. Banyak kira dosa abang, banyak inyan dosaku. Dosa apa bang? Dosa pacaran. Kita kan daan pacaran, kita langsung nikah bang, bukan dengan kau. Sebelum kau ada 29. Apa? Nah, jadi kebersihan fisik ini penting, mandi tobat penting, cuci tangannya penting. Tapi ada yang lebih penting lagi. Bukan sekedar kebersihan fisik, bukan sekedar kebersihan badan, tapi yang lebih penting lagi adalah kebersihan hati. Makanya kata Agim, jagalah hati. Nah, tidak bisa saya nak melanjutkannya ya. Tidak pandai saya nyanyi ya. Bukan tidak pandai, cuman malas. Soalnya mun saya lanjutkan saya nyanyi, nanti artis-artis di Jakarta tersaingi. Nah, jadi saya ceramah aja lah. Ini penting Bapak Ibu, menjaga kebersihan hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Kata Nabi, Allah tidak memandang fisikmu. Wala ila suwarikum, Allah tidak memandang penampilanmu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah pandang darimu adalah hati dan amalmu. Itu yang Allah pandang. Allah tidak memandang badan kita. Nah, tapi jangan gara-gara hadis itu lalu isuk tidak mandi. Masuk kantor tidak mandi, dipanggillah bos. Situ. Ngapi kau tangdaan mandi? Allah ndak mandang badan kita. Sesuaikanlah. Mau bau lasing payah dia juga kita nak konsentrasi.
Pak, mun bininya bau lasing suka ndak? Di rumah ya weh. Baju pakai daster tolen. Koyak agak kelintiaknya ya. Hilang selera makan rasanya. Mun kita tanya, "Ngapain kau tang pakai baju daster tolen, Dik?" "Ase selese," katanya. "Selese kepalamu aku ya, nak muntah." Ada ventilasinya katanya. Nah, Bapak Ibu, jadi kebersihan ini penting. Jangan sampai kita lalu yang penting hati bersih, tapi ndak gosok gigi 2 minggu. Ini kan kawan di sebelah ya terganggu, terutama ketika sholat. Nabi itu setiap kali dia nak sholat tuh dia bersiwak. Andai kata tidak memberatkan umatku, kata Nabi, pasti kuperintahkan umatku setiap kali mau sholat itu kusuruh dia bersiwak, kata Nabi. Terutama subuh. Itu kadang dah daan gosok gigi subuh lagi nguap daan pakai tutup. Wah. Hembuskan lagi kau di samping. Itu Pak seumur hidup orang ingat. Baunya ke mulutnya ya, bau nage. Jadi kebersihan fisik ini penting, tapi kebersihan hati inilah makanya Nabi mengatakan ala fil jasadil mudghah, ketahuilah bahwa dalam badan kalian itu ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau baik dagingnya baik seluruh tubuhnya. Iza fasadat fasadal jasadu kulluh, tapi kalau rusak dagingnya rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahya qalbun, daging itu adalah hati. Nah, Pak Ustadz, apa penyakit hati yang paling banyak merusak? Apa kira-kira? Coba yang bisa jawab penyakit hati yang paling banyak merusak apa kira-kira? Yang bisa jawab hadiahnya umroh jika mampu. Belum titik tadi ya, masih koma. Apa Bu? Iri dengki. Iri dengki bahasa Arabnya apa? Hasad. Bapak Ibu semuanya hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nama penyakitnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad namanya hasidin. Ada ke Pak Hasidin situ. Makanya kalau nak mari anak nami, usah nak asal bahasa Arab beri nami. Zaman orang tua saya kalau nak mari nami anak, buka pokoknya Al-Quran tuh, kalau api yang nampak aja di namimu. Dia model gaya. Begitu dibuka ternyata Abu Lahab. Siapa namimu? Kenalkan, Abu Lahab. Nah, jangan asal bahasa Arab tuh dibari nami. Lihat dulu artinya. Jangan ditanya orang namamu siapa? Kafirin. Bangga dia kafirin bahasa Arab. Macam kawan saya yang di belakang ada Ustadz Nasrullah namanya. Coba Ustadz boleh berdiri Ustadz? Bentar ya. Ini namanya Ustadz Nasrullah LC, pimpinan Pondok Pesantren Muhammad Basuni Imran Sambas sekarang. Ibu harus tahu beliau masih bujangan. Kalau yang di sampingnya yang baju hitam taluk belaga itu Bang Arif, pengusaha kafe Islami di Sambas. Itu juga masih bujangan. Seorangnya gimana nih? Bang Kode. Yang mana? Ini Yusriyadi namanya, mirip dengan Zikriyadi. Masih satu perguruan nampaknya. Tapi kalau yang iya dah nikah Bu. Tapi buruk sekali. Masih ada 3 kursi kosong. Nah, namanya Nasrullah. Dari Al-Quran ada ayatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada. Nabi Musa apa? Abu Lahab. Ada ayatnya. Tabat yada abi lahabi watab. Nabi Musa apa? Laila. Ada ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ada ayatnya. Laila artinya apa Pak Ustaz? Laila artinya malam.
Oh, kenapa namanya Laila artinya malam? Umakku waktu ya ceritanya malam. Jadi Laila artinya malam. Mun Laila berarti malam-malam. Yang munyak suka nyanyi tolen namanya Laila Canglung. Jadi bariklah nama anaknya yang bagus, karena nama itu adalah doa. Nanti di akhirat kita akan dipanggil dengan nama kita itu. Maka supan kita di hadapan Allah kalau dipanggil dengan nama yang buruk. Kadang namanya udah bagus, cuman timangannya itu jahat. Namanya siapa? Munadi, bagus, panggilannya tangguk. Bagus kayak. Kalau saya namanya Hatoli, panggilannya Amo. Bukan Amo Lasot. Amo Lasotnya orang Selakau. Saya Amo Parak boleh juga. Nah, jadi itu hasad namanya penyakitnya. Hasidin, orang yang terkena penyakit hasad. Perbuatan daripada hasad namanya hasud. Hasud. Nah, inilah penyakit yang bisa merusak persaudaraan di antara kita. Dangki hasud, melihat kawan rumahnya basar, langsung kumat jantung koroner. Dangki itu apa Pak Ustaz? Dangki itu karohatun nikmah alal mun'ami alaih. Na'an suke melihat orang dapat nikmat. Rumusnya singkat, SMS. Suke melihat orang susah, susah melihat orang suke. Nah, iyalah dia orang yang dangki. Kalau diundang pagi undangan acara kawinan, nak aku nak datang. Kenapa kau nak mau nak datang? Aku sudah ditolak anaknya. Muncul sifat hasud dalam dirinya. Pak Ustadz, aku marahnya dengan dia. Kenapa? Rumahnya besar. Yang ia pun aku ikut gak sahasud jadinya. Marah, sakit hatiku. Kenapa? Motonya besar. Yang paling aku marah yang depan rumah tuh. Kenapa dik? Bininya besar. Kawan rumah baru dangki, kawan motor baru dangki, kawan bini baru dangki. Adik bininya baru. Orang laki kalau bininya mati ngape deh? Kawin lagi nak deh? Ndak anjak sumenya geye, cumi rate-rate geye. Ibu usah nak marah dulu, karena dia kawin baru itu karena bininya yang lama meninggal. Mudah-mudahan bapak yang bininya meninggal Allah ganti segera. Takut juga nak ngaminkan. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka jangan sampai kita dangki. Ini coba lihat, ada ibu-ibu pagi dia undangan, pagi undangan prasmanan dengan lakinya. Begitu balik dari acara undangan makan prasmanan, tiba-tiba detak jantungnya ini tidak tenang. Dipanggillah dokter puskesmas, datang dokter puskesmas membawa balon hitam. Diperiksa tekanan darahnya. 180/150. Kata Pak Dokter, Bu, tadi waktu undangan prasmanan ada makan kambing, sian. Ada makan soto kambing, sian. Ada makan sate kambing, sian. Oh, ternyata bukan salah kambing. Kenapa Pak Ustadz tiba-tiba cerita kambing? Saya tadi makan kanak bari kambing guling. Saya dah 18 tahun ceramah keluar masuk kampung, baru di situ di kanak barik kambing guling. Hebatnya ke panitia tuh, luar biasa. Makasih Pak Mursalin. Mudah-mudahan nanti Pak Mursalin masuk surga dengan kambingnya sekalian. Kata dokter, ibu ndak ada makan kambing, ndak ada makan sate kambing, ndak ada makan gulai kambing, ndak ada makan sate kambing, ndak ada. Kata dokter, ternyata penyebabnya bukan salah kambing,
Nah, jadi apa nih? Ada ndak ibu melihat sesuatu ketika di acara prasmanan tadi? Ada Pak Dokter. Apa yang kau lihat? Aku melihat ada ibu-ibu galangnya besar, macam nek telur ayam. Sakit jantungku. Oh, ternyata itulah kata Pak Dokter jawabannya. Saya ini kan Ustaz, S1 hukum Islam, S2 hukum Islam. Nggak tahu saya masalah kedokteran. Saya tanya kawan saya yang dokter, yang perawat, yang sekolahnya dulu di Fakultas Kedokteran. Saya tanya, Pak Dokter, pakai bapak aja lah karena dia dah kaya ya kan, banyak duitnya. Dokternya kan Pak banyak duitnya. Ada ke dokter situ. Daan macam tukang tukulnya besar, gajinya kacik. Dokter tukulnya kacik, gajinya besar. Mohon maaf kalau ada Pak Dokter yang mana orangnya? Oh di luar jauh, di luarnya. Tukang tukulnya besar, sekali nukang dalam sehari kelompang 70.000 sehari. Dokter tukulnya kacik, sekali tukuk hayya lapuk lama pakai 1 juta, sekali tukuk 1 juta. Pak Dokter, saya ini Ustadz, daan tahu masalah kesehatan medis. Kenapa ada orang daan makan santan, daan makan daging, daan makan sate kambing, kok gula darahnya naik, kolesterolnya naik? Kira-kira apa penyebabnya? Kata Pak Dokter, Pak Ustadz, sebenarnya orang kolesterolnya naik, darah tingginya naik, itu bukan semata-mata karena faktor makanan. Jadi kenapa? Faktor psikologis. Ini dokter bahasanya halus, psikologis. Mun bahasa Ustadz, busuk hati, buntuk hatinya ya, jahat hatinya, ndak suka melatih orang dapat kebahagiaan. Itulah dia orang yang hasad, kena penyakit hasad. Jadi sebenarnya Pak, kalau bapak nak sehat, bersihkan aja hati, cukup. Usah nak dengki dengan orang. Pak tang senyum. Dah matian ke apa? Tadi mulai ceramah tuh jam 8:15. Nah, kalau kita laka jam 9:15. Di mana saya ceramah memang 1 jam biasanya, sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Cuma karena dibalik cuma pakai galas gitu, nggak nyampai 60 liter, nampaknya 40 menit aja tuh. Dan dah habislah waktunya ya. Nakal dikeluarkan. Nah, jadi bagaimana Pak Ustadz kalau kita melihat orang dapat nikmat? Kita lanjutkan lah yuk. Pokoknya betul tadi Pak, kalau ada orang dua nguap kita tutup ceramahnya. Percuma juga kita ceramah bi api-api deh, bi air di bawah keluar oli sampingnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat orang lain mendapat nikmat supaya kita tidak terkena penyakit hasad? Pertama kata Nabi, kau doakan dia. Jadi ketika orang mendapat nikmat, doakan dia. Same-same anaknya sekolah, same-same 1 SD, same-same SMP, same-same kuliah, same-same kerja. Tahu-tahu anaknya dolo yang kena lamar. Sakit hatiku Pak Ustaz. Padahal anakku lebih cantik dari anaknya. Anakku putih, cantik. Anaknya pendek, kacik hitam, hidup aja. Ngapain lalu dia dolo kena lamar? Sakit hati, kena hasad. Karena hasad udah ya. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Doakan. Kau datang ke acara kawinannya, doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Iya bagi orang yang hatinya bersih gitu dia doanya. Tapi bagi orang yang kena penyakit hasad, memang doanya sama, tapi bunyinya lain. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kata dia, Agi yang nikahnya mantannya makin sakit hati. Agi sayang-sayangnya dulu aku kau tinggalkan. Pak Ustadz tang tahu saya suah ngalaminya. Dulu zaman jahiliyah suah juga.
Nah tapi tobatlah kita tadi kan dah mandi tobat kan. Nah, itu dosa-dosa masa lalu harus kita tobati. Bang Zikriati saya rasa sami pengalaman. Nah jadi doakan dia. Kau nikah, dia nikah, syaratnya nikahnya tuh nikah same-same, walimahnya tuh pun dekat harinya, same-same nikah. Apa yang terjadi? Udah 10 tahun nikah ndak dapat anak, sedangkan tetangga sebelahnya nikah Januari, Februari dapat anak. Ndak dia sakit hati kita karena hasad. Jadi gimana? Tetap kau datang ke rumahnya, doakan acara akikahnya datang. Bagaimana doa ketika melihat anaknya lahir di akikah? Ini doa ketika melihat anak yang diakikahkan. Barakallahu laka fil mauhub wa kasartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Ayo baca doanya. Ada yang hafal? Pokoknya baca aja. Barakallahu laka fil mauhub wa kasartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Bagi yang hafal baca, yang tidak hafal garak-garakan aja mulutnya. Apa yang kau bacanya? Entah ya, aku aja tahu. Doakan. Kalau melihat orang lain dapat nikmat, doakan, kata Nabi. Dan yang paling top kita mendoakannya ketika dia tidak tahu. Tengah malam doakan, ya Allah, tetangga sebelahku main oto baru. Kaci otonya lagi 80% galap, ya Allah. Lewat depan rumah bukan dibukanya, kacinya dikelaksoniknya tetet. Ai, sakit. Ya Allah, tetanggaku yang beli oto baru ya panjangkan umurnya, sehatkan badannya, lapangkan rezekinya, jadikan anaknya anak yang soleh dan solehah. Ketika bapak ibu mendoakan seperti itu, turun malaikat, amin walaka misluh, amin kata malaikat, kau dapat yang sami dari yang kau doakan. Makanya mendoakan harus yang baik-baik. Tetangga beli motor baru, doakan, mudah-mudahan nanti malaikat kau dapat yang baru motor, kata malaikat. Tetangga sebelah bebini baru, doakan. Senginyan tuh. Nggak percaya, coba dulu. Ceramah yang bagus bukan yang hadirnya ramai. Ceramah yang bagus bukan sound systemnya yang bagus. Ceramah yang bagus, begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Iya Pak, coba ya. Kata ibu balik pakai gitu. Ustadz sasat nampaknya. Boleh. Jadi didoakan itu malam-malam, belinang air mati. Karena kalau kita doakan yang baik, doa itu kembali kepada kita. Tapi kalau kita juga mendoakan yang buruk-buruk, doa itu pun juga kembali kepada kita. Ya Allah, tetanggaku yang beli motor baru, ya Allah, aku sakitnya, bencinya hatiku dengan dia, buat matikan aja dia, ya Allah. Bila perlu sana langsung mati, Allah, buat stroke 6 bulan dulu. Alah kayak mati-matilah dia. Amin kata malaikat, kau dapat yang same dari yang kau doakan. Apa yang terjadi? Dia mati, tetangganya masih hidup. Dia dolok yang kena malah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita doakanlah yang baik-baik. Aku doan bisa Pak Ustadz nak doakan dia. Kenapa? Dioloknya tolen aku di Facebook. Mana aku nak bisa doakan dia? Sabar, sabar, sabar. Dilemparnya aku pakai batu Pak Ustadz, kau lempar dia pakai bunga. Dua kali dilemparnya pakai batu Pak Ustadz, kau lempar dengan bunga 2 tangkai. Dah 3 kali aku dilemparnya Pak Ustadz. Untuk yang ketiga kali itu kau lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Lempar lu sana pot yang plastik yang dari batu yo, lemparkan. Karena dia dah keterlaluan dah ya. Nah itu pokoknya doakan Bapak Ibu, karena doa yang kita doakan itu akan kembali juga kepada kita. Rasanya udah hampir 1 jam tuh aus juga rasanya ceramah. Boleh kes minum dulu. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Bismillah. Alhamdulillah. Nah itu yang pertama. Kalau kita melihat orang mendapat nikmat, yang pertama adalah apa? Yang pertama
doakan. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Pahami bahwa penyakit hasad itu dosanya luar biasa. Dosa hasad bahayanya luar biasa. Apa kata Nabi? Iyakum wal hasada, takutlah kalian kepada sifat hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, menghapus pahala, kama takulun narul hatoba, seperti api yang memakan kayu bakar. Nabi mengibaratkan orang yang hasad macam api memakan kayu bakar. Saya buka syarah hadisnya. Kenapa Nabi mengibaratkan orang yang hasad seperti api makan kayu bakar? Saya buka syarah hadisnya. Ternyata di Arab itu kan jarang ada batang kayu. Jadi nak ngumpulkan kayu api itu payah. Setelah susah payah dikumpulkannya kayu api, tiba-tiba ada orang yang makarnya, terbakar kayu api, jadi arang, jadi abu, seperti ditiup oleh angin. Begitulah orang yang hasad, habis pahalanya habis. Makanya ceramah malam hari itu sebenarnya ya nak ngukur diri saya seorang. Apakah Ustadz Hatoli udah bersih dari hasad? Belum, demi Allah belum. Maka saya bersyukur sampai hari itu Jepang belum menciptakan alat pendeteksi hasad. Berdoa saya, mudah-mudahan Jepang tidak bisa menciptakan alat pendeteksi hasad. Bayangkanlah kalau ada alat detektor hasad dipasang di pintu Masjid Al-Muhajirin. Masuk saya, Ustadz Hatoli silakan masuk. Begitu masuk, 80% hasad. Lalu ceramah hudi saya tentang hasad, jauhilah hasad. Apa kata Pak Mursalin? 80% hasadnya ya. Ndaan mampan. Makanya sifat hasad ini harus kita jauhi karena akan memakan amal-amal kita. Hajimu akan hilang, sholatmu akan terbang, puasamu akan melayang, sedekahmu tidak akan berkesan. Kenapa? Karena kau kena penyakit hasad. Melihat kawan pakai kerudung bebunge-bunge, hasad. Nah, ini ibu-ibu biasanya. Itu ibu-ibu kadang-kadang Pak, dia pakai suke yang kalau orang lihat tuh orang jadi terpesona melihatnya. Dipakainya yang bebunge-bunge. Pas Ustadz ceramah pura-pura nanya, Pak Ustadz, apa hukumnya pakai undung-undung yang bebunge-bunge? Akal nak nyinggung kawan yang gitu. Ustadz pun lagi jawab, Bu, kalau bungenya cuma setangkai dua tangkai ndak ada apa-apa. Tapi kalau di undung-undungnya ya ada bunga bedahlia, bunga kemboja, bunga teh ayam, nah, itu ndak boleh. Tenangnya hatiku ya Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz. Akan nak nyinggung kawan yang di samping. Ini sebenarnya mau ngaji atau mau nak nyinggung-nyinggung orang? Maka kalau kita menyadari bahaya sifat hasad, maka ini harus kita hindari sifat hasad. Nggak usah dengki. Pertama kita doakan. Yang kedua adalah pahami bahwa sifat hasad itu dosanya, bahayanya luar biasa. Yang ketiga, kalau orang mendapat nikmat supaya kita bersih dari sifat hasad, yang ketiga adalah orang yang berhasad, memiliki sifat hasad, sesungguhnya dia hanya memenjarakan dirinya sendiri, menghukum dirinya sendiri. Ada orang beli oto baru, hasad. Otonya oto orang baru, otonya buruk, hasad dia. Apakah dengan hasadnya berubah otnya jadi baru? Kendaan. Jadi untuk apa kau hasad? Tetangga sebelah berbini baru, bininya anjak buruk segala. Sampai bawa buruk-buruk lah juga Pak Ustaz. Iya, saking daan hasadnya ya. Buruk semangat.
Orang yang hasad coba lihat, melihat bini, padahal dulu sekolah same-same, SD same-same, kuliah same-same. Begitu nikah, bini kawan cantik, inyan, putih, macam taluk lakak dikupas. Mun dia minum kopi nampak kopi ngalir di kerungkungan, saking putihnya. Si Anjua yang gaya, iya iklan Adam Sari. Ah jadi iklan lu kita aja. Tolong nanti yang videonya dipotong. Iklan tadi ya. Saya langsung ke. Ah ini kawan bininya cantik luar biasa. Bininya jahat. Melihat bini kawan nitik air liur. Melihat bininya nitik air mati. Hasad. Apakah dengan dia hasad berubah bininya jadi cantik? Nah, makanya kalau nak nyari jodoh ya usah nak terlalu jahat. Nabi kan berpesan, nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Karena dia cantik, karena dia kaya, karena keturunan orang baik, karena agamanya bagus. Lihat Nabi nyuruh nyari yang cantik, tapi sesuaikan juga dengan muka kita. Kata Pak Ustadz pokoknya cari yang cantik. Aku mau dengan yang iya Pak Ustadz. Dia mau kayak dia mau juga tapi mau muntah. Pasan umak saya usah nak cari terlalu cantik. Kalau jadi kau yang minder. Usah juga nak kau cari terlalu jahat. Kalau kau supan maunya undangan. Bayangkan bini kita jahat Pak. Supan maunya undangan. Supan magi waknya undangan. Bang, jadi ke kita undangan kalau jam 3. Kau nolok aja ini. Suruhnya nolok lah. Kalau kita jumpa di Taruk. Jumpa di Taruk bukan serate jalannya. Ah, kau di belakang aja. Jumpengan kawan lama. Halo bro. Siapa di belakangmu ya? Biniku. Tanggaya mukanya. Tanggaya mukanya. Awak dianya, lakinya sabar. Iya biniku, titipan Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi Allah ambil titipannya ya. Masih ada 3 titipan lagi. Aduh kata ibu, balik aja lah. Orang yang kena penyakit hasad begitu, makanya cari yang sedang-sedang aja. Cari yang sedang-sedang aja Pak. Usah nak terlalu jahat, usah jangan terlalu bagus. Itu carilah istri kita yang bagus. Jadi yang ketiga, pahami bahwa kalau kita hasad sesungguhnya kita menghukum diri kita sendiri. Siapalah orang yang pertama kali kena penyakit hasad? Yang pertama kali kena penyakit hasad itu siapa? Iblis laknatullah alaih. Ketika Allah berkata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Allah perintahkan semuanya malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud malaikat illa iblis. Iblis naan mau. Kenapa? Dia hasad. Kenapa aku harus sujud dengan Adam? Adam baru nak kau ciptakan. Aku kau ciptakan dari tanah. Yang aku kau ciptakan dari api. Adam kau ciptakan dari tanah. Jadi kita ini Pak semuanya, asal mulanya Allah ciptakan dari tanah. Coba lihat kulit kita. Lihat kulitnya. Ratak-ratak macam nak tanah. Mun dikutis-kutis muncul tanah. Ia bukti bahwa kita cipta dari tanah. Oh, jadi kita sebenarnya diciptakan dari tanah Pak Ustadz. Dari tanah. Tanah kan sifatnya rendah. Betul? Tanah itu kan baik. Betul? Kenapa ada kawan kita yang jahat? Kalau memang kita diciptakan dari tanah, harusnya kawan kita baik. Iya, kawanmu yang jahat dari tanah juga. Cuma tanah sengketa. Nah, tapi usah nak balik dari situ lalu ya tanah sengketa. Ya tanah sengketa. Ceramah ya bukan nak ngukur orang, tapi ngukur diri kita.
Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas, kata Nabi, beruntunglah orang kalau kekurangan pada dirinya membuat dia sibuk sehingga tidak sempat agi mencari aib dan kekurangan orang lain, karena kita pun punya kekurangan. Nah, itulah iblis tadi, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia memiliki sifat hasad. Apa bedanya iblis, jin, setan? Ada yang bertanya dengan saya, Pak Ustadz, apa bedanya jin, iblis, setan? Komunitasnya, itu kan komunitas nih, perkumpulan. Ini banyak perkumpulan, ada Syarikat Muslim, ada Pejuang Al-Falah, ada Pemuda Cendekia. Nah, ini banyak, nanti dibuat agak yang lain-lain. Komunitas Preman Tobat, bagus dibuat. Komunitas hijabers, perempuan, bagus. Komunitas pejuang subuh, bagus. Pejuang zuhur, mantap. Pejuang ngasar, luar biasa. Yang paling sadap pejuang Jumat, seminggu sekali aja kerja, lebih ringan. Pejuang subuh, tapi pas zuhur sian. Kita tang sian zuhur, kami subuh aja Pak Ustaz. Komunitasnya jin. Nah, komunitas ini namanya jin. Jinnya terbagi dua. Ada jin yang baik, ini jin Islam. Jin yang jahat, itulah dia jin yang jahat, jin kafir. Jin yang kafir terbagi dua age. Induk dari segala jin yang jahatnya tadi iblis. Dia tidak mati-mati sampai hari itu. Nah, di bawah iblis itu, di bawah-bawahnya anak buahnya semuanya, ialah namanya setan. Setan pun lagi terbagi dua. Ada setan yang kerajaannya jelas, ada setan yang kerajaannya tidak jelas. Setan yang jelas kerajaannya pertama namanya setan korin. Dia ngikuti kemana ajak kita berjalan, bergerak, pergi, itu dia ikut setan korin. Kita makan, dia ikut. Kita tidur, dia ikut. Sampai-sampai, maaf, berhubungan badan suami istri, itu setan ikut. Makanya kalau kita daan baca doa, dia ikut di sini. Makanya bapak ibu tidak usah heran, ngapalah anak kutang kelakuannya macam nak setan. Kata setan, aku nyumbang 5%. Makanya kalau nak berhubungan badan itu baca doa. Masih ingat doanya? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma rozaqtana. Aku dah lama Pak Ustaz lagi apal. Boleh kemunku tempel di dinding kamar. Usah. Kalau diapal anak. Besok masuk sekolah disuruhlah bu gurunya, anak-anak coba baca gimana doa tidur. Dibacanya doa ya. Sanyang-sanyang aja, jadikan wallpaper HP, boleh lah. Nah, itu dia. Jelas kerajaannya jin korin. Ada setan yang khusus mengganggu bayi, anak-anak kecil menjelang maghrib. Ada setannya, makanya dia suka nangis. Ada setan yang khusus mengacaukan rumah tangga. Ada setannya. Makanya suami istri sikit-sikit kelahi, sikit-sikit bertangkar. Senakatkan mukanya tapi sengaukan. Tidak normal ya. Senakatan tapi sengaukan. Barang agak ditunggangi setan. Ibu-ibu yang suka ngerepek dan jelas ya. Iya agak ditunggangi setan. Makanya Pak, mun ada bini kita ngerepek langsung bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bang, abang dah selalu beri aku duit dan kau ke kau bang apa-apa barang sekarang super mahal. Minyak naik, kecap naik, telur naik, yang turun cuma celana bu bang. Nong situ. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Nah, tapi bang tangkau amusaku, kau ditunggangi setan. Itu dia. Dia sedang ditunggangi setan, jelas kerajaannya. Tapi ada setan yang tidak jelas kerajaannya. Yang pas jam kantor pakai baju dinas nogok di warung kopi, ya tidak jelas setan ini. Apilah kerajaannya setan iya. Nogok-nogok yang tidak jelas. Nah, ngapa tang lalu sampai ke jin setan tuh ceritanya? Karena setan hanya bisa masuk
ke dalam hati orang yang terkena penyakit hasad. Kena penyakit hasad. Jadi begitulah cara mengatasinya. Yang pertama apa tadi? Doakan. Yang kedua, pahami bahwa dosa hasad luar biasa. Yang ketiga, dengan hasad tidak akan merubah apa-apa. Nah, itulah Bapak Ibu kaji kita pada malam hari ini. Tadi mulai jam 8.15, sekarang jam 9.15. 1 jam 60 menit. Alhamdulillah. Dah ke? Lama ke? Inyan lah ya. Rasa cepat inyan waktu di Masjid Al-Muhajirin tuh biasanya ceramah di tempat lain rasa lama rasanya. Itu udah 1 jam rasanya macam 10 menit aja. Pernah saya ceramah 10 menit tapi macam nak 1 jam. Bila ya Pak Ustadz? Waktu ceramah buka puasa bersama. Biak dah tergaruk-garuk saya lihat. Yang ia dah melatih kuih nitik air liurnya. Tapi di situ alhamdulillah air segelas aqua pun banyak keadaan habis masih. Pak, saya ceramah tuh silakan minum boleh. Silakan. Bahkan saya ceramah Bapak Ibu tidur pun boleh. Karena itu dijamin oleh undang-undang. Karena tidur juga adalah ibadah. Iya, makin tidak usah heran ada orang dengarkan ceramah tidur. Begitu dibangunkan kau tang tidur dengarkan ceramah, tidur pun ibadah. Hebatnya orang kalau udah ngaji ada dalilnya deh. Nah, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di situ, tapi akan terus berlanjut kajian-kajian seperti ini. Baru kita berhenti kira-kira seminggu lagi nak kiamat, berhenti kita. Kenapa saya semangat? Pertama memang tadi itu jamaahnya sangat semangat. Yang kedua ceramahnya ini bagus, mic-nya, sound systemnya luar biasa. Itu punya masjid atau nyewe? Nyewe. Jarang ada punya masjid ya. Mic yang kalau mic masjid itu karena rusak, saya kan pernah ceramah dan macam itu mic-nya. Nak melakakan 10 menit pun kepayahan. Kenapa? Mic-nya bermasalah. Biar nak bagus bagaimanapun ceramah, kalau mic-nya bermasalah nggak bisa. Baru nak assalamualaikum warahmatullahi. Mana kita nak ceramah? Itu bagus mic-nya. Bahkan kalau mic yang bagus itu, kalau didekatkan ke jantung gitu, kedengaran bunyi jantung. Itu mic yang mahal. Saya suah ceramah di LP Rutan Sambas, mic-nya mahal. Didekatkan jantung dia Pak, ada kedengaran bunyinya. Coba kita tes mic itu. Ada enggak kedengaran bunyinya? Ada ke? Sian, berarti murah mic-nya. Itulah mic yang paling bagus saya rasa. Walaupun wireless itu wire kabel, less tidak ada, wireless tidak ada kabel, tidak macet sama sekali. Kalau iblis tadi hopeless, hope harapan, less tidak ada, hopeless tidak ada harapan. Iblis adalah makhluk yang tidak punya harapan. Jadi kalau ada kawan kita ngomong aku dah si anak harapan, iblis kau. Maka kita bukan orang yang tidak punya harapan. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illa qaumul kafirin. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah pertama, kita harus selalu jaga kebersihan fisik, juga lebih-lebih kebersihan hati. Penyakit yang kedua, penyakit yang paling mudah merusak segala keadaan kita, putus silaturahmi dan sebagainya, kalau kita dihinggapi penyakit hasad. Cara mengatasi penyakit hasad 3. Pertama doakan, yang kedua yakini bahwa dosa hasad luar biasa, yang ketiga kalau kita hasad itu tidak akan merubah apa-apa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kalau nanti ada yang nanya, ibu-ibu, bu, siapa tadi yang ceramah di Masjid Al-Muhajirin? Ustadz Hatoli. Dari mana dia? Dari Galing. Gimana ceramahnya, Bu? Mantap. Apa isi ceramahnya, Bu? 3 isi ceramahnya. Apa yang 3, Bu? Aku pun dah lupa. Jangan khawatir, ada rekaman videonya, nanti akan diupload di Facebook dan YouTube. Usah nak lupa like, comment, subscribe, and share. Siapkan paket 4 GB. Karena kalau kurang paketnya tidak madam videonya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong usah nak melapor ke polisi. Burung irian, burung cendrawasih, burung kalak, burung uncik, ialah nama-nama burung. Si anak panton yang lain ngumpulkan burung aja lah. Sebagai penutupnya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para guru, saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini ada yang tidak pas, tidak sependapat, atau tidak berkenan di hati. Mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. 1 jam saya ceramah itu sama seperti ngacas HP. Punya HP semuanya kan? Kalau HP lobet diapakan, Bu? Cas. 1 jam diacas HP, kira-kira ada polehannya enggak? Ada. Sekarang udah saya cas 1 jam. Kira-kira ada enggak polehannya? Ada. Kalau enggak ada polehannya setelah kajian 1 jam ini, hati-hati. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka itu Muhammad, kau nak beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, sama saja, tidak ada bakasnya sama sekali. Itulah mereka orang kafir, kata Allah. Jadi kalau tidak ada polehannya, hati-hati. Allah samikan macam orang kafir. Anak itik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama tausiah ceramah dari Ustadz Hatoli. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, sebelum kami mengakhiri rangkaian acara ini, kami menyampaikan kepada jamaah sekalian, jika kami berkeinginan minta dukungan dalam rangka program-program dakwah, jika Bapak Ibu berkenan dan ikhlas, kami akan menggelar syal ini, sumbanganlah bahasanya, infaknya dalam rangka mendukung program-program dakwah yang ada di Masjid Al-Muhajirin. Jika Ibu bersedia, kotak infak kita berjalan dan saya akan hamparkan syal ini, dan surga itu kita yang datangi ya. Silakan nyumbang ikhlasnya gitu ya. Terima kasih. Saya hamparkan situ. Kalau ada Bapak Ibu, kalau Mbak Anade, kita langsung tutup acara ini. Dan insya Allah sebagai cenderamata dari pengurus masjid, mohon kehadirannya Ustadz Hatoli berdiri, dan akan yang menyerahkannya Pak Ayahanda Bang Musalin. Kita taruh di situ dulu dulu. Oke. Ustadz Hatoli. Oke. Jazakallah khair Bapak. Ini cenderamata Ustadz Hatoli, mudah-mudahan datang ke Masjid Al-Muhajirin ini daan pertama dan terakhir. Insyaallah kalau pakai undangan lagi bisa hadir lagi ke Masjid Al-Muhajirin ini. Demikian. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan kami mendoakan Bapak Ibu yang pulang berhati-hati dan selamat sampai tujuan, dan jangan lupa nanti pulang cuci tangan, cuci kaki. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billah wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.